Assalamualaikum. Hi guys. Today I'm going to show you on how to make the Chinese New Year cake or usually known as Nian Gou. Dan kalau di sini biasa disebut juga dengan kue bakul atau kue keranjang ya. Ternyata bikinnya mudah dan yang pasti bahannya juga mudah didapat ya. Ini kemarin saya beli isinya 2 buah, harganya itu 20.000. Padahal kan kalau dibikin sendiri dengan modal 20.000 dibikin kue keranjang itu bisa jadi 7 buah ya. Gimana? Ternyata mantap juga kan buat ide bisnis? Oke, penasaran kan gimana cara membuatnya? Eits, wait a moment. Tunggu dulu ya. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, yuk di-subscribe dulu ya channelnya. Jangan lupa klik tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video dari kami ya. Let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, kita bikin karamelnya dulu. Bahannya yaitu 500 gram gula pasir. Jika tidak terlalu suka manis, takaran gulanya boleh dikurangi sesuai selera. Masak gula menjadi karamel dengan api sedang. Ini sesekali diaduk agar tidak gosong ya guys. Terus dimasak sampai bagian bawah gula mencair. Oke, kalau sudah mulai mencair begini, tuangi gula dengan air mendidih sebanyak 500 ml. Dituangnya sedikit demi sedikit agar tidak nyiprat kemana-mana. Bikin gula karamelnya ini jangan sampai nunggu coklat ya guys, karena nanti rasanya bisa pahit. Jadi asal gula sudah meleleh, segera dituangi air panas. Dengan begitu, cita rasa kue tetap khas rasa karamel tanpa ada rasa gosong. Lalu tambahkan 2 lembar daun pandan, ikat simpul, 2 buah bunga lawang sesuai selera, dan ini adalah 2 sendok makan air jahe yang didapat dari 2 ruas jahe segar yang sudah dikeprek. Air jahe ini optional ya, jadi boleh dilewatkan jika kalian gak suka. Terus diaduk hingga semua gula larut. Jika sudah larut dan mendidih begini, matikan api. Lalu biarkan sampai agak hangat. And the next step is, sambil menunggu karamelnya agak dingin, sekarang kita siapkan daunnya. Jadi daun pisang ini nantinya dibuat alas cetakan agar tidak fragile dan mudah dibentuk. Daunnya di-blanch dulu dengan air mendidih seperti ini. Lakukan sampai daun habis. Lalu keringkan daunnya dengan lap bersih. Selanjutnya siapkan cetakan kue keranjang. Ini karena nggak punya cetakan dan sudah nyari-nyari cetakan di sekitaran Madiun sini, ternyata nggak nemu ya. Kalau di online shop banyak sih, cuma kan waktunya sudah mepet. Akhirnya ini saya menggunakan kaleng bekas SKM untuk cetakannya. Gimana? Keren kan? Tuh sudah mirip kan ya dengan cetakan kue keranjang versi asli? Oke, gunting daun seperti ini. Lalu dipasang ke cetakan begini. Ikat dengan karet gelang agar merekat kuat. Alasi bagian dalamnya seperti ini. Lalu press dengan gelas agar posisinya pas dan tidak bocor.
alasi semua cetakan sampai habis. Selanjutnya, sisihkan. Berikutnya, balik lagi ke adonan karamel tadi ya guys. Nah, ini setelah agak dingin langsung kita saring. Pastikan air karamelnya ini mempunyai takaran sekitar 700 ml. Jadi kalau misalnya kurang dari 700 ml, tambah lagi dengan air matang sampai volumenya genap menjadi 700 ml ya guys. Nah, ini sudah 700 ml, jadi nggak perlu ditambah air lagi. Oke, berikutnya tuang 400 gram tepung ketan putih, lalu 100 gram tepung tangmin, atau diganti dengan tepung tapioka juga boleh. Tuangkan air karamel sedikit demi sedikit. Aduk rata sampai tidak bergerindil. Saring adonan agar adonan benar-benar lembut. Oke, selanjutnya tuang ke dalam cetakan yang sudah dialasi daun. Jika perlu, timbang adonan agar beratnya sama ya. Ternyata kalau 200 gram ini masih sisa banyak ya. Jadi ini saya tambahkan lagi sampai agak penuh. Dan karena cetakannya kurang, ini saya tambah menggunakan cup aluminium foil. Diolesi minyak dulu agar nggak lengket. Kepenuhan ya. Jangan-jangan entar adonannya naik, malah tumpah-tumpah lagi. Aduh, gimana ya? Oke, just forget it. Everything is gonna be alright. Lalu, sekarang ini karetnya kita buang dulu. Karena kalau ikutan terkukus, nantinya kuenya jadi rawan pahit ya. Selanjutnya, tutup dengan aluminium foil seperti ini. Nah, kalau sudah ditutup semua, selanjutnya adalah waktunya mengukus. Panaskan kukusan. Setelah panas, kukus selama 2 jam dengan api kecil. By the way, jika tidak ada aluminium foil, alternatif lainnya, kita bisa membungkus tutup kukusan ini dengan serbet bersih ya guys. Dengan begitu, kue keranjangnya masih bisa tetap aman dari tetesan air. Oke, 2 jam kemudian. Nah, ini dia. Sekarang kita buka aluminium foilnya. Adonannya tadi itu nuangnya terlalu penuh ya guys. Jadinya begini deh. Masih kurang rapi ya hasilnya. Dan ini warnanya cenderung kuning terang ya. Karena kan tadi itu saya menggunakan tepung tangmin. Jadi kalau mau warnanya agak gelap, silahkan gunakan 100% tepung beras ketan ya guys. Oke, sekarang ini biar lebih awet dan gak gampang basi, kita kukus lagi selama 25 menit dengan api kecil. And 20 minutes later, ini dia. Kue keranjang ala The Hasan video sudah jadi. Sekarang angkat, biarkan dingin, dan selanjutnya simpan di wadah tertutup. Nah, ini setelah dingin kita lepas cetakannya dulu ya. Dan ini digunting begini biar rapi. Oke, ini bisa langsung dimakan, atau supaya lebih enak lagi, tunggu beberapa hari sampai agak mengeras ya guys. Biasanya, semakin lama disimpan juga semakin gelap ya warnanya. Kue keranjang ini tahan di suhu ruang sampai berminggu-minggu ya guys. Bahkan ada yang tahan sampai berbulan-bulan. Wow, mantap ya. Berikutnya, ini saya bagikan sedikit review biar lebih jelas lagi.
Jadi kemarin itu saya bikin lagi dengan tambahan 100 gram gula merah. So, gula putihnya itu cuma pakai sekitar 400 gram. Ternyata warna adonannya jadi lebih gelap. Tuh, lihat. Ini sengaja saya tambahkan lagi cetakannya jadi 6 buah kaleng bekas. Supaya tidak terlalu penuh ya kapasitasnya. Jadi banyak ya. Dan hasilnya ternyata lebih rapi. Jadi untuk hasil yang lebih cantik, saat menuang adonan ke cetakan itu jangan penuh-penuh ya guys. Untuk penggunaan tepungnya juga bisa suka-suka. Kalau menggunakan 100% tepung ketan seperti ini, ternyata permukaan kuenya itu lebih mengkilat. Cuma untuk teksturnya jadi lebih lengket. Jadi kalau menggunakan 100% tepung ketan, hasil kuenya itu baru bisa dipotong setelah didiamkan kira-kira 2-3 hari. Kalau kurang dari itu, teksturnya masih lengket dan susah diiris ya. Tapi jika tepungnya dimix dengan tepung tamin, maka selain warnanya lebih cerah, teksturnya itu juga cenderung lebih kenyal. Jadi walaupun baru dikukus, setelah dingin itu langsung bisa diiris dan tidak terlalu lengket. Seperti ini nih contohnya. Oke, saya cicip dulu. Rasanya lumayan enak, teksturnya lembut tapi agak kenyal. Untuk rasanya nggak cuma sekedar manis ya, tapi ada rasa gurih dari aroma karamel dan jahe. Kalau menurut saya sih, masih enakan yang bikin sendiri ya, daripada yang beli tadi. Karena kan kalau bikin sendiri, untuk tekstur dan rasanya bisa disesuaikan dengan selera pribadi ya. Jadi ya hasilnya lebih puas dan lebih banyak tentunya. By the way, kue keranjang ini juga bisa disantap dengan diolah terlebih dahulu ya guys. Jadi bisa dimakan dengan taburan kelapa begini, atau digoreng dulu seperti ini, ditabur wijen, dan lain-lain. Cara menggorengnya hampir mirip dengan menggoreng pisang. Atau cara lain, bisa cukup dicelupkan ke dalam kocokan telur, lalu digoreng menggunakan api kecil. Jadi ada banyak cara menikmati kue keranjang. So, the choice is in yours. Suara sih yuk. Ket mau ngecepres boen lah orang mandeg. Mending man kerupuk ya lah. Geh, teka maning ya yune katin lah. Jarku malah wis minggat kue lah yuk. Minggat gondole. Geh yuk. Kayak penonton itu takunin demin lah. Sing wis pada nonton, wis pada subscribe durung. Wis pada subscribe durung. Wis pada subscribe durung. Subscribe siapa? Bayarnya larang ora? Nyoran dia duit kok ya. Delok teman dadi wong ya. Jenenge be subscribe kok ya. Iya gratis, orang bayar babor blas. Sing bayar tuh anu subsidi, udah subscribe lah, udah subscribe lah, udah subscribe lah. Iyalah yuk. Aja ngegas-ngegas ngapalah. Ya wis, aku tak pamit dimin lah. Oke pemirsa, saya kira itu saja. Semoga nggawa manfaat gori karika pada. Matur thank you pokoknya nggak kabeh sing wis pada nonton. Ge aja kelalan ya. Sing urung subscribe, ndang pada subscribe dimin lah. Sip lah yuk pokoknya. Matur thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.